seperti biasanya. Nanti ini kalian bilang semangat, semangat, terus bersama-sama semangat. Jadi 3 kali ya. Iya. Yuk, pertama. Sudah sama dia, sudah semangat. 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 1, 2, 3, bersama. Semangat. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Teks diskusi. Hari ini kita membahas tentang teks cerita inspiratif. Kalian sudah tahu belum? Pernah dengar apa enggak mengenai inspirasi itu apa? Apa? Inspirasi berarti apa sih inspirasi itu? Bahasa yang tertulis digunakan sebagai media menjadi ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, inspirasi itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Jadi kalian sudah pernah dengar ya mengenai kata inspirasi. Terus yang pertama kita membahas pengertian teks inspirasi. Teks inspirasi itu apa? Teks inspirasi adalah bahasa tulis yang digunakan sebagai media menjadi ilham, ide atau gagasan yang dapat menambahkan semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dari dalam sebuah tulisan ada idenya, ada gagasan untuk mencapai sesuatu. Mungkin bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain, untuk memberikan sifat-sifat yang baik. Itu kayak gitu namanya teks inspirasi. Nah, berdasarkan pengertian, tujuannya apa tujuan? Tujuan teks inspirasi adalah untuk menambah dan membuka motivasi semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Betul sekali. Bisa memberikan rasa semangat, bisa membuat rasa percaya diri kepada orang lain. Selanjutnya, teks inspirasi itu teks termasuk teks apa? Narasi. Ya, betul sekali, teks narasi. Kalau narasi itu apa? Narasi adalah Merupakan suatu karangan cerita yang menunjukkan peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. ya, jadi dalam narasi itu ada urutan waktunya. Ada dari awal hingga akhirnya. Itu yang dinamakan narasi. Itu suatu karangan dari kejadian nyata. Teks narasi itu diciptakan dari kisah atau cerita nyata seorang pengarangnya. Jadi, teks inspiratif itu adalah suatu teks yang berisi inspirasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Umpama kalian bikin teks inspirasi, kalian pengen menginspirasi jadi apa? Jadi orang yang baik, ya betul. Jadi orang yang baik. Iya, nggak bisa dong orang jahat. Kan jadi yang selalu yang baik. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri teks inspiratif. Yang pertama apa? Kisah nyata. Ya, berasal dari kisah nyata. Terus Tema. ada temanya. Temanya tadi kalau apa tadi dia bilangnya menjadi orang baik, berarti ya nanti kita dalam ceritanya pokoknya pembicaraan itu menjadi orang baik. Terus judulnya berbeda loh ya sama alur. Yang keempat, alur itu rangkaian cerita dari awal hingga akhirnya. Alur itu ada 2 dalam teks, ada alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju itu dari awal hingga akhir cerita, jadi mulai hari ini
minggu depan atau gue besok. Kalau mundur itu ceritanya misalnya dari minggu depan menceritakan hari ini. Terus kesimpulan naratif tadi apa? Naratif itu ada jalan ceritanya. Selanjutnya ada tokoh yang diceritakan. ada tokohnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Dibaca dulu halaman 32 tentang kisah uang jajan seorang anak kecil. Baca silakan. Seorang ayah ingin mengajarkan kepada anaknya sejak dini yang baru duduk di kelas 3 SD untuk mengatur uang jajannya. Seorang anak diberi uang 30.000 per minggu termasuk ongkos ojek. Biasanya uang tersebut diberikan sang ayah sehari sebelum anaknya masuk sekolah. Ada minggu pagi, mereka berdua hendak jalan-jalan ke kota untuk menikmati liburan pada sebelum berangkat. Tak lupa sang ayah memberikan uang jajan minggu anak-anaknya dengan 3 lembar uang 10.000. Uang tersebut disimpan rapi dalam satu celananya. Di tengah keasikan sang ayah dan anaknya menikmati dari libur mereka, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek pengemis yang telah tua. Rentan sambil mengulas aktifkan dari kakek tua mengulas sang anak. Setiap langsung mengeluarkan 3 lembar uang 10.000 dari saku celananya yang diberikan seluruhnya. Oke. Jadi tugas kalian, karena kalian sudah paham ya tadi, kalian tugas berkelompok menentukan judulnya, temanya, alurnya, dan tokohnya. Nanti silakan berkelompok, nanti kalau yang nggak paham silakan buka. Ditanyakan apa tidak? Ada Gimana? cara menentukan temanya gimana? Jadi kalian baca dulu ini tentang apa nantinya, terus kesimpulannya itu idenya tentang apa. Ada lagi? Terima Ayo kasih. jalan diskusi dulu. Nanti kalau kan ada 4, kita bahas judul, tema, alur sama tokoh. Ya kan nanti mulai dari dia bacakan judulnya, terus Caca temanya, Ike alurnya, dan yang terakhir Bella tokohnya. Oke? Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. 15 menit cukup?
Ia di situ mengajarkan kebaikan yang diajarkan orang tuanya atau ayahnya untuk belajar baik, untuk menjadi ikhlas. Alurnya, Ike. Menceritakan kisah awal hingga akhir. Iya betul sekali, alurnya maju karena di teks tersebut menceritakan kisah awal hingga akhir, tidak ada belok masa lalu. Tokohnya apa? Ada anak pengemis dua atau kakeknya. Ya ada ayah, ada anaknya sama pengemis tua atau kakek. Selanjutnya kita membahas tentang model teks inspiratif. Yang pertama apa? Narasi informatif. Apa? Narasi informatif merupakan karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Ya, untuk menyampaikan sebuah informasi dari peristiwa atau kejadian. Nah, di dalam LKS kalian itu membahas tentang kejadian proklamasi. Proklamasi dilaksanakan tanggal berapa? 16 Agustus 1945. Ya. Selanjutnya ada apa yang kedua? Narasi Arsiti. Apa artinya? merupakan sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Betul, untuk memberikan pengalaman. Berarti itu sebuah karangan ya, tidak asli, tapi berasal dari kisah nyatanya. Terus yang ketiga, narasi Narasi ya, narasi sugestif. Ini untuk apa? Untuk sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung untuk mempengaruhi. Ya biasanya mungkin kalian mau membaca mengenai pendapat itu dari narasi sugestif. Jadi, karena waktunya sudah habis, tidak ada yang ditanyakan kenangan? tidak. Coba kita bahas dulu. Jadi ciri-ciri teks inspiratif ada apa aja? Kisah nyata. Kisah nyata, terus Tema. tema, terus judul, terus Alur. terus Bersifat naratif. bersifat naratif, terus Ada tokoh yang diceritakan. ada tokohnya. Kalau model teks inspiratif ada narasi informatif, terus yang kedua narasi arsitik, yang ketiga ada narasi sugestif. Oke, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.